Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Gimana liburan kemarin? Baik kan? Ya, alhamdulillah ya. Siapa tadi yang datangnya paling awal? Ya, untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, kita sebaiknya berdoa dulu ya anak-anak. Oke, dipimpin oleh Mas Yogi. Berdoa mulai, berdoa selesai. Ya, bagus. Sekarang Ibu presensi dulu ya anak-anak. Yogi, Masuk, Meta, masuk, Kavi, masuk, Anas, masuk, Rafka, masuk, Randy, masuk, Damar, masuk, Fahri, Masuk. Alfa. masuk. Kenapa Alfa nggak masuk? Sakit. Mana suratnya? Sakit. Nggak nitip. Oh ya udah. Anak-anak, sekarang kita mendoakan teman kita Alfa yang sedang sakit agar cepat diberi kesembuhan ya. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik. Sekarang bagi yang di depannya ada tempat duduk kosong untuk diisi dulu ya anak-anak. Ayo diisi dulu yang depannya ada tempat duduk kosong. Yo. Sudah. Sudah. Nah, sekarang kalian mengecek di sekeliling kalian apakah ada sampah. Jika ada, ambillah kemudian buang ke tempat sampah. Ayo, cari. Ya, silahkan dibuang ke tempat sampah, Mas, Mbak. Sudah. Nah, anak-anak, minggu lalu kita telah mempelajari apa? Kita telah mempelajari tentang macam-macam bentuk benda. Ada yang masih ingat apa saja macam-macam bentuk benda? Yuk, Mas Damar. Pukul. Ya, pukul itu merupakan benda. Pukul itu merupakan benda padat. Nah, sedangkan macam-macam bentuk benda ada apa saja? Cair sama gas. Iya, bagus Mas Yogi, pintar sekali. Ada cair, ada gas, kemudian yang satu lagi apa? Padat. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kalian. Yeay. Nah, minggu ini kita akan mempelajari tentang perpindahan panas. Dengan mempelajari perpindahan panas ini, tujuannya nanti kalian dapat memahami, dapat menjelaskan, dan dapat membedakan apa saja macam-macam dari perpindahan panas ini. Nah, kalian sudah siap mempelajari perpindahan panas? Sudah kan? Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih, tapi dijawab dengan jujur ya. Kalian pernah jalan di bawah terik matahari pada pukul 12 siang? Pernah? Nah, bagus. Apa yang kalian rasakan? Panas ya, bagus. Kemudian kalian pernah melihat orang menjemur baju? Pernah. Kenapa sih baju itu dijemur? Agar apa? Kering. Agar kering. Ya. Kenapa bisa kering? Karena terik panas terik matahari. Karena ada terik matahari. Kan matahari itu panas. Kemudian dia berpindah, panasnya itu berpindah ke baju yang sedang dijemur itu. Nah, peristiwa ini dinamakan dengan radiasi. Kemudian Ibu mau
mau tanya lagi nih. Apakah kalian pernah menghidupkan lilin? Pernah. Apa kalian pernah mendekatkan tangan kalian itu di dekat lilin? Pernah. Apa yang kalian rasakan? Panas. Lagi. Apakah kalian pernah berada di depan tungku api Pernah. atau di depan kompor? Pernah. Apa yang kalian rasakan? Panas. Panas kan? Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang perpindahan panas. Nah, apa saja perpindahan panas itu? Salah satunya ada tadi radiasi itu. Kemudian apa sih radiasi itu? Nanti akan kita pelajari ya anak-anak. Nah, sekarang Ibu mau memberi kalian pretest. Pretest itu apa sih, Bu? Pretest itu adalah soal sebelum kalian melakukan pembelajaran. Nah, ini Ibu bagi ya soalnya. Ya, untuk dua-dua tadi. Bagaimana anak-anak sudah selesai mengerjakan soal pretestnya? Sudah. Coba diberikan ke Ibu. Nah, ini nanti sebagai pengetahuan anak-anak sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai perpindahan panas. Nah, oke, sekarang kita gini dulu. Kalau Ibu bilang tepuk satu, anak-anak tepuk satu kali ya. Tepuk satu, tepuk dua. Nah, oke, fokus ya. Kita akan mulai belajar mengenai perpindahan panas. Nah, perpindahan panas itu dibagi menjadi 3. Apa saja? Ada yang sudah tahu? Coba, Mbak Kavi sudah tahu? Iya, dibagi menjadi berapa? 3. Apa saja Mas Fahri? Radiasi, Ya, konduksi, konduktor ya hampir-hampir lah, 1,5 isolator. benernya. konduktor, Ini? isolasi. Oh ya, jadi kita akan mulai belajar. Yang pertama yaitu bukan konduktor tapi konduksi. Yang pertama ada konduksi. Ada yang sudah tahu apa itu konduksi? Jadi konduksi itu perpindahan panas melalui zat padat yang tidak mengalami perpindahan. Tidak mengalami perpindahan. Ada yang sudah paham dengan kalimat ini? Perpindahan panas melalui zat padat yang tidak melalui perpindahan atau tidak ikut mengalami perpindahan. Oke, jadi maksudnya perpindahan panas. Panas itu sendiri apa toh? Panas itu merupakan suatu energi yang berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Jadi kalau konduksi, perpindahan panas melalui zat padat tidak mengalami perpindahan. Misalnya ada air yang diberikan air panas, ada gelas yang diberikan air panas, kemudian ada benda padat, misalnya saja sendok, kemudian kita pegang ujungnya, maka itu akan terasa panas. Nah, itu yang dinamakan konduksi. Karena apa? Tidak mengalami perpindahan. Jadi dia dari air panasnya itu langsung merambat ke sendok. Jadi nanti ketika kita memegang ujung sendok akan terasa panas. Oke, masuk yang kedua yaitu konveksi. Jadi kalau konveksi itu perpindahan panas, ditulis ya, perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya itu ikut berpindah.
konduksi dia tidak mengalami perpindahan. Sedangkan konveksi mengalami perpindahan. Misalnya, ada yang pernah mengamati ketika merebus air? Pernah? Nah, itu kalau airnya mendidih itu kira-kira airnya itu bergoyang-goyang gitu tidak? Berpindah gitu tidak? Iya. Kenapa kok tidak, Mas Yogi? Ketika melihat air mendidih, biasanya menggumpal atau tidak? Nah, justru yang menggumpal itu yang dinamakan berpindah. Karena apa? Panasnya kan dari api. Kemudian misalnya kita akan merebus kacang kedelai gitu ya. Nah, kan kita harus ada kompor, harus ada panci, air, dan juga kedelai. Maka yang pertama kita siapkan itu kan panci dikasih air, kemudian kedelainya kita masukkan. Kita taruh di atas kompor, kemudian kita nyalakan, ditunggu sampai mendidih, gitu kan? Nah, jadi dinamakan konveksi karena apa? Ketika kacang kedelai itu mendidih, maka kacang kedelai yang tadinya ada di bawah, tenggelam begitu, pasti ketika akan mendidih, kedelainya itu pasti akan naik ke atas dan airnya juga bergumpal-gumpal, bergerak, berpindah gitu. Nah, jadi dia ikut berpindah gitu ya. Sudah paham? Nah, kemudian masuk yang ketiga, yaitu radiasi. Radiasi yaitu perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Radiasi apa, anak-anak? Perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Jadi ketika tadi Ibu Guru sudah menjelaskan, ada yang pernah berjalan saat pukul 12 siang? Sudah pernah ya? Apa yang kita rasakan? Panas. Nah, itu yang dinamakan radiasi. Karena apa? Tanpa melalui zat perantara. Ketika diri kita sendiri berada di terik matahari, kita akan langsung merasa panas karena tidak ada zat perantara. Jadi langsung ke kitanya sendiri, begitu ya. Nah, ini macam-macam perpindahan panas. Jadi ada berapa? 3. Apa saja? Konduksi, konveksi, radiasi. Nah, kemudian berdasarkan kemampuan menghantarkan panas itu dibagi menjadi 2. Berdasarkan apa? Kemampuan. Ya, Mbak Kavi, kemampuan. Menghantarkan panas. Ya, berdasarkan kemampuan menghantarkan panas, benda dibagi menjadi 2. Apa saja? Yang pertama, konduktor. Yang kedua, isolator. Nah, tadi apakah anak-anak sudah bisa ketika mengerjakan soal pretest? Kok ada konduksi, konduktor gitu ya? Ada ya tadi? Nah, itu kalau konduksi, konveksi, radiasi itu merupakan macam-macam dari perpindahan panasnya sendiri. Kemudian ketika perpindahan panas berdasarkan kemampuan menghantarkan panas, bendanya, dengan catatan bendanya itu dibagi menjadi 2, yaitu konduktor. Jadi pengertian konduktor itu apa? Benda-benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Kalau isolator kebalikan dari konduktor, berarti apa? Apa, Mas Randy? Benda-benda yang Belum tahu. oh, belum tahu. Coba Mbak Meta tahu? Belum. Mas Anas? Mas Yogi? Belum. Mas Damar? Mas Rafka? Belum. Jadi kalau isolator itu benda-benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Kalau konduktor itu benda-benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Contoh dari konduktor apa? Coba Mas Fahri. Panci, ya bisa. Kemudian Mbak Kavi apa? Ya, sendok. Sendok, panci itu merupakan bahan-bahan yang termasuk dalam stainless, berarti dia termasuk dalam besi.
Jadi besi dapat dikategorikan termasuk dalam benda yang bersifat konduktor. Karena apa? Dapat menghantarkan panas dengan Baik. iya, dengan baik. Contoh dari isolator apa yang tidak bisa menghantarkan panas dengan baik? Apa? Kayu itu kan? Kayu, plastik, itu termasuk dari benda-benda contoh dari isolator. Nah, agar anak-anak lebih paham lagi, sekarang Ibu akan membentuk kelompok. Ya, ini nanti Ibu bagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Coba dari Mas Randy nanti berhitung 1, 2, 1, 2 begitu ya. Coba ayo Mas. 1 2 3. Berhitungnya sampai 2 ya. Jadi 1, 2, 1, 2 gitu ya. Oke, coba tepuk 1, tepuk 2. Nah, fokus ya. Kita mulai berhitung. Mas Randy. 1 2 1 2 Mas Damar. 1 2. 1 2. Nah, sekarang coba anak-anak habis ini siapa yang dapat nomor 1? Angkat tangan. Nah, ini nanti menjadi 1 kelompok di sebelah sini. Berarti Mas Fahri sama Mas Anas berpindah ke sebelah sini ya. Yuk dimulai dari sekarang. Mas Anas sama Mas Yogi bertukar. Nah, Mbak Meta agak maju aja. Mas Fahri agak ke sana. Ya. Nah, coba LKS-nya diambil dan dibuka bersama kelompok, membentuk melingkar saja, membentuk melingkar. Mas Yogi kelompoknya sini ya. Melingkar. Nah, jadi di situ ada lembar kerja siswa. Nah, di lembar kerja siswa ayo praktikum. Di sini Ibu memiliki peralatan anak-anak. Ini namanya apa? Gelas dan kemudian ini termos ya, termos. Dan yang kedua, di sini Ibu mempunyai lilin, korek dan cawan. Jadi kelompok 1 nanti akan mempraktikkan dari yang lilin. Kelompok 1 sini ya. Kelompok 1 ini aja. Karena kecil-kecil, imut-imut ini aja. Ini sama ini. Kemudian kelompok 2 ini. Jadi anak-anak nanti Ibu akan memberikan pengarahan, penjelasan. Coba anak-anak fokus dulu. Tepuk 1. Nah, untuk kelompok 1 nanti Ibu akan berikan arahan bahwasanya di situ ada termos yang berisi air panas, kemudian ada sendok dan juga gelas. Nanti anak-anak termosnya akan airnya Ibu tuangkan ke dalam gelas. Kemudian nanti anak-anak akan mengamati dari ketiga ini, kemudian dari yang dirasakan anak-anak termasuk dalam kategori yang mana. Untuk yang kelompok 2 nanti lilin akan dinyalakan, kemudian kalian akan mempraktikkan sehingga kalian juga dapat menentukan termasuk dalam contoh yang mana. Begitu ya. Coba Mas Rafka, sendoknya dimasukkan, didiamkan dulu. Nah, didiamkan dulu ya. Jadi untuk kelompok 1 diperhatikan Mas Yogi, Mas Randy, Mas Damar dan Mas Rafka. Ini air panas sudah dituangkan ke dalam gelas. Kemudian sendok juga sudah dimasukkan ke dalam gelas. Nanti kemudian diamati ya. Untuk baik anak-anak, sudah selesai melakukan percobaan? Sudah. Oke, coba perwakilan dari kelompok 2 dulu. Silakan maju ke depan. Siapa yang akan mempresentasikan ke depan? Oh ya, silakan Mbak Kavi. Anak-anak yang lain, coba Mas Yogi hadap sini. Kita memperhatikan. Dimatikan dulu Mas Fahri, minta tolong. Saya perwakilan dari kelompok tersebut. Saya mau mewakili
Bagaimana kelompok 2? Apakah betul jawaban dari kelompok Mbak Kavi kalau mengalami radiasi? Betul? Nah, berarti sudah paham. Silakan Mbak Kavi beri tepuk tangan. Ya, dari kelompok 1 siapa yang mewakili? Mas Yogi. Ya, yuk silakan. Dari percobaan saya dilakukan termasuk konduksi. Oh ya, apakah benar kelompok 2? Oh iya, konduksi. Ya, silakan beri tepuk tangan untuk Mas Yogi. Nah, jadi begitu ya anak-anak. Nah, begitu ya anak-anak yang telah Ibu sampaikan tadi. Jadi tadi kita sudah praktikum 2 contoh perpindahan panas apa saja kan? Untuk kelompok 1 tadi praktikum mengenai perpindahan panas apa? Konduksi. Nah, benar, konduksi. Untuk yang kelompok 2 tadi mempraktekkan perpindahan panas yang apa? Radiasi. Nah, iya benar. Jadi, mengapa sendok ketika dicelupkan ke air panas, ketika dipegang ujungnya terasa panas? Ada yang tahu? Nah, jadi sendok yang dicelupkan ke air panas dan dipegang ujungnya terasa panas itu karena terdapat perpindahan panas melalui zat padat dan tidak mengalami perpindahan. Nah, yang disebut sebagai zat perantaranya itu adalah sendok tadi itu. Dan yang kedua, untuk yang radiasi, perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Jadi ketika lilin dinyalakan dan tangan didekatkan ke api lilin akan terasa panas, itu karena radiasi itu tidak ada perpindahan panas melalui zat perantara. Begitu ya anak-anak. Untuk yang konveksi tadi contohnya apa? Ada yang tahu tidak? Belum tahu. Jadi untuk yang konveksi itu tadi dicontohkan dengan merebus kacang kedelai, dan ketika kacang kedelai sudah matang akan mengapung naik ke atas. Nah, itu dikarenakan zat perantaranya ikut berpindah. Begitu ya anak-anak? Nah, sekarang kalian buka LKS-nya pada soal evaluasi. Ayo dibuka dulu. Dibuka anak-anak? Sudah. Di situ ada soal evaluasi. Jadi kalian diminta untuk mengerjakan soal tersebut. Oke anak-anak, bisa dipahami? Sekarang mulai dikerjakan soalnya. Selesai anak-anak mengerjakannya? Nah, sekarang coba hasil pekerjaannya dikumpulkan. Nah, baik anak-anak, untuk tugas selanjutnya, sekarang buku dan pulpennya dikeluarkan dulu semua. Sudah anak-anak? Nah, sekarang Ibu dikte untuk PR kalian dikerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan. Nomor 1. Tulislah macam-macam perpindahan panas. Nomor 2. Buatlah contoh perpindahan panas secara konduksi. Nomor 3.
radiasi. Radiasi. Sudah selesai anak-anak? Tugas itu dikumpulkan minggu depan dan dikerjakan secara individu. Ya, sudah bisa dipahami? Nah, untuk minggu depan kalian membawa potongan kuku, gunting, dan sekrup ya. Kira-kira ada yang tahu nggak? Minggu depan itu kita akan belajar apa? Berenang. Nah, minggu depan itu kita akan belajar pada materi selanjutnya. Jangan lupa ya anak-anak untuk membawa apa tadi? Ya, terus? Nah, ya. Jadi, pembelajaran kali ini Ibu cukupkan sekian ya. Anak-anak bisa duduk kembali pada tempatnya. Baik anak-anak, untuk pembelajaran kali ini kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi